Pak Gun, Pak Gun, Pak Gun. Ki Joko Bengawan. Ya ora perlu melangkah. Oh, tidak perlu Keren melangkah. sekali. Ini jawaban buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi ya. Biasa cah nom rumangsane sok akune kan gede. Jadi seolah-olah ingin membuktikan. Di rumangsaku waktu itu memang Gusti iki sak geleme dhewe. Sialan, bukan. Orang apa kesialan, ya, ya? ya semacam. Malah petoko. Nah, kira-kira seperti itu. Ditinggalkan atau meninggalkan, Pak? Abadi. Meninggalkan. Meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Lokal Stock Ruang Berkembang yang kedua, merespon ruang yang dahulunya telah dimulai dari Tofu Meatball. Untuk kali ini kita pandu dengan rekan saya Surya Budi Naratama dan saya sendiri Harnata Fendi. Dan kali ini kita akan sedikit mengulas lebih jauh tentang tempat dan sosok. Langsung saja, siapa dia kalau bukan Pak Gun, Pak Gun, Pak Gun. Kau ngomong tuh, Cok. Lakianmu. Ini Ini bukan kan mengulas ngopo, Mas Pedi. Apa? Menelanjangi. Mungkin Ngapunten seperti Pak Gun, ini sedikit guyon aja. Jadi karena ini part 2 ya. Dulu setahun kita sudah pernah bikin lokal stok sama Tofu Meatball bertempat di rumah Pak Gun juga. Ini untuk kedua kalinya kita kepingin buat lokal stok itu menjadi salah satu kanal bagi teman-teman untuk mengenal entah itu dari sosok, entah itu dari sudut pandang musisi, seni, atau apapun. Jadi kita membuat sesuatu yang berbeda dari yang kemarin kita ngobrolnya itu cuma ngasih pertanyaan terus biar dijawab sendiri. Hari ini saya sama Mas Harnata Fendi. Harnata, maaf ralat. Harnata. Itu untuk ngobrol dengan sosok gitu. Nyantai mawon sambil ngerokok sambil ngopi-ngopi santai, Pak. ngopi santai. Jadi yang belum tahu Pak Gun ini lahir tanggal 26 Februari tahun 1970. 26 bener ya? 26 Pak Gun. Oke. 26 karena di Facebook kita dihapusi. Dihapusi, Facebook ya. itu 28. Iya, kita salah pilih. Kalau pengen tahu Facebooknya Pak Gun, cari aja Ki Joko Bengawan. Wah, Nah kita nanti mungkin ada sangkut pautnya Ki Joko Bengawan itu diceritakan ya Pak Gun. Kenapa Dapat fisik ada dari mana itu? Nah, mungkin langsung masuk saja ke pertanyaan Mas Pedi. Pertanyaan pertama, monggo Mas Pedi. Oke teman-teman, bagi yang suka rokok silakan merokok dahulu. Kita akan tunggu karena dengan merokok kita ikut menyumbangkan untuk negara kita, baik infrastruktur dan sekolah, karena biaya cukai rokok ini adalah yang paling mahal ya. Baik Pak Gun. Ngopi dulu monggo Pak. Nyantai ya kita ya. Oke. Saya ini sudah kenal Pak Gun ini mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu. Cuman hanya sebatas kenal dan belum bisa tahu lebih dalam. Mungkin kali ini adalah kesempatan saya dan teman-teman di sini untuk Menelanjangi lebih dalam. lebih dalam, menelanjangi lebih dalam. Telurnya berapa gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi lebih ke sisi ini ya, sisi yang lebih privat dari Ya, Pak Gun. bener banget itu. Ketok kereng banget nih jajal. Ki kira-kira ki asline sejatine piye? Kita iya nangisan Mas. Apakah hanya cover? Ya benar sekali itu. Seperti apa? Mari kita akan buka pertanyaan pertama dari saya. Basic dulu Mas Fendi, pertanyaannya basic dulu Basic aja, iya. Pak Gun itu mohon maaf nih Pak, Pak Gun itu lahir berapa bersaudara nih Pak? 6. 6 bersaudara. Ya. Yang Saya nomor 2. nomor 2. Masih semua Pak Gun. 1 meninggal. Adik saya nomor 4. Berapa cewek, berapa cowok? 2 cowok, 4 cewek. 2 cowok 4 cewek. Hubungannya masih harmonis kan Pak, berarti kan Pak? Oh, masih. Tetap kan. Soalnya punya sekalian. Terus masa kecil Pak Gun itu dahulunya seperti apa? Maksudnya ada di mana, besar di besar di mana? mana? Nah, seperti itu. Menempuh jalur pendidikan formal dan informal. Sepertinya bukan orang sini Mas, Pak Gun itu Mas. Bukan orang daerah, Bergas ya, sepertinya wajah-wajahnya. Ya. Kayak keturunan keraton iki. Enggak. Ini nganu malahan lahir di
Londo. Besar di Besar di Jawa. Jawa. Kok menawa loh, ini kan enggak tahu Mas Ben. Oh iya. Nah, saya lahir di satu dusun kecil di lereng Lawu, namanya apa ya, Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirjo di Kabupaten Sragen. Jadi perbatasan. Bener kan Mas Wendy? Sragentina. Argentina. Lahir di Sragentina, besar di Jawa. Iya anjur rada Jawa-Jawa sithik. Tapi karena bapak saya waktu itu jadi apa, istilahnya bekerja di perkebunan di PTP, itu peninggalan Belanda, perkebunan itu jadi harus berpindah-pindah. Jadi waktu itu bapak saya ada di PTP di daerah Sragen, kemudian ketemu ibu, lahir saya. Sekitar umur 4 tahun saya pindah di daerah sini, di Ngobo. Ya, itu Ke enamnya di ya, Aceh juga Pak. ya. Cuma yang nomor 5 dan 6 itu lahir di sini memang. Jadi yang terakhir, 2 terakhir itu lahir di sini. Maksudnya di sekitar sini lah, di Kecamatan Bergas ini. Jadi saya cukup lama di sini, dari umur 4 tahun sampai Sekarang SMA. SMA. Ya, Berarti SMA. dari pendidikan pun sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Sudah mengenal sini dari sejak itu ya. Sudah. Kalau zaman biyen wong-wong daerah sini sing tua-tua ya aku kayak kenali, mulai Karangjati, Prengapus, Ngobo, itu saya cukup kenal. Kalau boleh Ceritanya tahu kenal. dulu SD-nya di mana Pak? Nanti bisa titip salam sama teman-teman yang ada di sana yang saya, nonton. karena bapak berpindah-pindah, makanya SD saya macam-macam. Saya ada di SD pertama, SD Ringin Putih, Ngobo. Kemudian itu sampai kelas 4. Ya antara 3-4 lupa saya. Terus kemudian di SD Klepu itu sampai kelas 5. Kemudian di sini Girisonta. Jadi saya lulusan Girisonta. Oh. Ngarep 6 tahun omah, pindah 3 kali Mas Wendy. Jos toh. Siswa transfer. Kalau SMP-nya Pak, SMP-nya. SMP ini saya di SMP 1 Bergas. Sekarang SMP 1 dulu Bergas. SMP Ngimbun. Klepu SMP tuh, Karangjati. Klepu. Ya, SMP Klepu. 1 Klepu dulu. SMP 1 Karangjati. SMP Karangjati waktu itu karena Oh, yang satu. belum ada tulisan angkanya gitu. Belum. SMP SMP Negeri Karangjati waktu itu. Kemudian SMA saya di sini. SMA Negeri Klepu waktu itu. Sekarang kita tadi SMP 1 Bergas. SMA 1 Bergas. Ya. Sekarang Yang 2 ada enggak? belum. Oh. Besok kita baru bangun. kita bangun gitu Pak. Karena sekarang zonasi kan susah Pak Gun. Iya, iya. Harus ini SMP. Setelah lulus SMA Pak Gun, lanjut lulus. atau Nah, langsung ini mengembara? menarik ini. Setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA saya sempat kuliah. Sempat Oh, ya tahu kuliah, Pak. Sempat tahu. Sempat tok iki. Heeh. Sempat Tahu tok. kuliah. Berarti belum tentu lulus. Lah ini kan Ya. jajal bangku kuliah. Oh. Mergo mungkin Dennis ngerti sistem pendidikan sing rada piye ngono terus meluluskan diri nggih Pak nggih. Iya. Ceritanya ya tahu gitu. Dulu sempat kuliah di mana ini Pak? Saya kuliah di Fakultas Psikologi Muhammadiyah Surakarta sampai semester 6. Sampai semester 6. Wih, dengkas Pak. Jadi engkas neng. Jadi ming garis sak langkah nyuk ngono lho wis. Itu Tapi karena tak apa? pikir pancen yo ora perlu melangkah. Oh, tidak perlu Keren melangkah. sekali. Ini jawaban buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi ya. Tidak perlu melangkah lagi, sudah cukupkan saja. Oke. Kenapa Pak Gun? Itu ada traumatis tertentu tentang bangku perkuliahan atau trauma terhadap teman mbok menawa mbiyen tahu lara ati sama seseorang terus tidak mau lagi atau memang sadar bahwa ini bukan jenengan. Ya begini, ada banyak faktor, terutama faktor setelah pengen dibujuk waktu itu. Kemudian Kebelet nikah. kemudian waktu itu tak pikir ternyata saya memang ya nak mengikuti pelajaran formal awet cilik iki ra pada pinter. Jadi
ora pinter maca. Istilahnya ora pinter matematika iku kok apa mbiyen papa terus begini. Padahal mbak wedok iki kok 8 terus sinone bareng awit cilik ya awit SMA ya ning nilainya ora tau padha. Itulah judo, Pak. Itulah judo. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Oh, berarti niki ibu niku dari SMA jenengan pun Ya, kenal niku. saya mengenal dari SMA terus menjadi sahabat. Jadi ora pacar, so SMA iki ora tau pacar wong yo. TTM, Pak. Kancan. Oh, Ora iki kancan. Puting tresno, Pak. Jalaran saka kulino itu tadi. Jalaran suka biji papat ya mau kok jadi wangi terus ngono lho. Diwangi terus. Saling ini ya. Kok mesake men biji papat ae, tak ewangane lah. Mungkin ngono. Ya saya ngalami matematika itu entuk pitu. Pas jejerin Mbak Widok waktu itu. Ya, jadi memang Nyontek. Oke, sampai semester 6 kemudian itu jenengan kemudian apakah membuka bisnis ya atau seperti apa, terus ada gesekan enggak Pak Gun sama keluarga, terutama orang tua, karena jenengan wis aku mandek wae opo terus malah wong tua orang ngerti nek jenengan mandek gitu, terus membuka sesuatu untuk membuktikan. ya biasa cah nom rumangsane sok akune kan gede jadi seolah-olah ingin membuktikan tapi sebenarnya ya salah juga. Kebetulan keluarga saya itu ndak begitu apa ya peduli dengan anakmu arep ngopo, anaknya arep ngopo iki terserah. Arep kuliah arep ora terserah. Nek kuliah Belum kuliah diragati ora karepmu meh ngopo. Ya. Jadi terus waktu itu saya pengen buka usaha, gampangannya waktu itu apa ya, saya waktu kayak rame-rame nih komputer, jadi saya memang nyewa komputer terus. Tahun berapa itu Pak? Tahun Sudah komputeran? Sudah pengetikan gitu toh. Zaman itu rame memang kayak rame-rame nih. Berarti transisi antara mesin ketik dengan Ya, betul. komputer. Dengan merespon ruang untuk ke situ. Ya. Wah, keren sekali. Tapi apa ya, perkembangan zaman kan cepat sekali ternyata. Susu iki anggere wong di komputer saiki udah ngetik dhewe. Sing terus persewaan itu mati dengan pelan-pelan waktu itu. Berarti tidak ada yang mematikan. Enggak, Mati mati dengan sendiri ya. Dimatikan oleh zaman mungkin Ya, Pak. Dimatikan oleh kira-kira zaman. asa. seperti itu. Ya. Dan apa? Putus asa. Putus asa. Iki wis ra masuk. Kira-kira. Tak gue. Masih do rabi. Tak gue aliran liya. Oke, setelah di pengetikan itu, setelah berhenti langsung Pak Gun mencoba apa lagi untuk membuktikan kepada orang tua Langsung atas dikasih. pilihan. Saya sudah nikah waktu Oh, itu. sudah Ya, nikah? setelah saya usaha Berarti komputer beberapa tahun ya, mungkin 1 tahun pas api-api ini. Jalan Berarti lah. mandek sih, buka bisnis, rumangsa didit, rabi. Kira-kira ngono. Wani rabi. Wani rabi. Barabi langsung bleng. Itulah fase teman-teman. Seperti itu fase teman-teman. Jadi jangan kaget buat kalian yang baru saja menikah, siap-siap no awakmu karo mentalmu. Oke, habis itu setelah bleng itu Pak Gun Tanggung memutar jawab otak sama orang tua dan morotua Pak Gun. Mas itu tanggung jawab. Ya itu menikah terus kemudian ibu itu kuliah juga ada. Oh, masih kuliah karena dia di kedokteran ya, sing di apa ya, yang diharapkan kan yang masih bisa diharapkan gitu. Nah, psikologi waktu itu memang sok cara ngopo kan ya ragu-ragu juga ora cetok. Masih tidak tahu ujungnya ya. dari dukun Pak paling Pak. Hah? Dari dukun Pak. Pun bersertifikat. Ya, jadi- Ayo. Itu masih kuliah, kemudian ya saya urip sak nganu nih serabutan akhirnya, kadang nyopir terus saya jalani nyopir apa terus apa itu nganter ke mobil. Itu tak lakukan beberapa cukup lama, mungkin sekitar 1-2 tahun untuk ekonomi keluarga waktu itu. Tapi itu orang tua sudah nggak urusan Meslos ngotot. sama Nggak. ini atau jenengan aku tanggung jawab, aku aning ini ya wis rasa melu-melu. Enggak, tapi begini, saya memang waktu itu di tempat nenek saya masih ada waktu itu, jadi memang untuk makan ya
mbahku ki lemah ombo mbiyen. Jeneng ada kemlinti. Jadi jadi nak bab mangan meng beras wae kok ora tau kapiran. Jadi ya mungkin saya gandul di situ. Tak anak cucu masih anak 1, 2 sampai 2 waktu itu. Cita sudah ada. Ya kira-kira seperti itu aku gandul Mbah waktu itu malah. Di Sragen berarti nggih, Pak? Enggak, Oh, di di mana? Jogja. Oh, di Jogja. Waktu itu saya di Jogja. Saya buka usaha komputer itu di Jogja. Di Jogja. Berarti Sragen itu numpang lahir sampai Terus 4 tahun. Iya. Pindah. Itu berarti bapak karena ditugaskan di situ bekerja di tadi. sana. Asli Jogja berarti. Asli Jogja berarti ya. Mbahnya, Pak Mbahnya. Guni asli Sragentina. Oke. Ya, tapi jangan mbah dari bapak itu Jogja, mbah dari ibu di Sragen. Jadi saya tuh ya campuran Sragen Jogja. Ming ngene tok ya jane Ya. yo ming balik yo. Tapi nak kelahirannya jane saya malah di Sragen ini nak ditakoni wong mbah ketoke keren Jogja. Ben rada ketok alus. Ketok mriyayeni ta, ketok mriyayeni. Terus setelah ikut numpang di tempatnya Simba habis itu apalagi untuk bisa mencukupi keluarga itu apalagi yang harus diperbuat Pak Gun? Pekerjaan apalagi setelah nyater mobil dan sebagainya macamnya? Ya, terus waktu itu saya harus pindah ke Solo. Jadi karena istri minta saya harus di Solo karena kuliah di Solo kan. Akhirnya saya harus kontrak di satu rumah kecil di Solo. Ya terpaksa harus pindah Solo. Terus saya mencoba usaha macam-macam di situ waktu itu. Salah satunya yang agak lama saya lakukan adalah dodol karak, gawe karak, didol, Karak? gelingan. Iya, karak-karak kerupuk gitu. Nggih. Dar. Dar. Orang nggak ngerti sekarang karak. Taunya karak itu Ya, Silut kerupuk. pancing. Silut pancing. Saat-saat yang paling susah menurut saya waktu itu karena saya harus hidup sendiri, terus ora mesti ngewangi, harus lumangan kangelan, dan itu saya lakukan cukup lama, mungkin 3 tahun, 2 sampai 3 tahun lah. Keliling gitu berarti nggih, Pak. Ya, keliling dengan waktu itu belum ada motor, saya tidak punya motor, harus ngontel. Ada motor, cuma motor tua yang dipakai istri saya untuk Kuliah itu. koas ya. Waktu itu sudah koas, nah, kuliah sudah lulus sarjana kedokteran, cuma harus koas lagi sekitar 2-3 tahun. mungkin langsung saja Pak Gun. Ya. Biar nggak berlarut-larut dari perjalanan hidup jenengan yang dari masa kecil, masa remaja sampai menikah sampai punya anak itu, dari segala macam pekerjaan Profesi. itu yang paling lama dan paling berarti buat jenengan untuk menopang hidup itu apa? Boleh cacing. Ya. Oh, iya. Cari-cari. Iya. Tapi sebelumnya pernah kerja ikut orang yang Enggak, memang saya tidak pernah ya kerja ikut orang dalam arti kerja di perusahaan milik orang, Sensi kayak tidak. gitu enggak ya? Cuma kadang saya buruh nanam pohon dulu, itu buruh, jadi buruh borongan ya. Jadi misalnya saya waktu itu dapat borongan nandur taman di pinggir jalan, pohon-pohon penghijauan di pinggir jalan. Nah itu saya ikut per pohon waktu kayak itu duit per pohon itu nara salah 6.000 saya nanam per pohon Di jalan-jalan kayak Ya. gitu ya, Pak. Oh, berarti memang kehidupannya suka Pak Gun. sesuatu yang menantang ya, berarti tidak yang template harus tiap hari melakukan hal yang sama. saya tidak tahu saya suka tantangan atau tidak, tapi yang mungkin lebih karena terpaksa. Sing duitnya akeh mangkat. Enggak, orang gagas duit itu gas enggak. duit. Nah, jadi waktu itu memang agak susah ya. Ya bukan agak susah, memang susah sekali. Jadi kerja powe tak lakoni waktu itu mas itu. Kembali ke itu tadi Ya. Pak Gun, cari cacing. Ya, itu. Nah, ini cari cacing nih. Baru tahu ini saya ini, Pak. Itu momen cukup penting dalam perjalanan hidup saya. Jadi saya dodol karak waktu itu
wis rekoso ora entuk duit Sabu Siwo. dabusi wong ora ning ya mungkin malah Manajemennya yang salah. iya Jenengan terlalu manek ya, Pak. Wis kono gua ngono, Pak. itu ceritanya nak itu gini tahu saya itu kan saya sama anak saya almarhum serta itu kalau jualan kadang saya itu karena saking apa putus asanya saya tuh tergantung Tirta waktu itu Tirta dudungi Pak warung nggak tahu waktu itu masih sekitar 1,5 tahun tapi sudah bisa ngomong lah nah warung nah itu sing mesti saya harus napake ke situ gitu tak napake kadang tak titipke nah karena saya tergantung ke Tita itu akhirnya kadang saya tuh saking oke warung Lalu. lupa itu sering sekali jadi ya susun tak Berarti Cacing, dia- Pak Gun, Ah, cacing. cacing ya, itu mau. terus kemudian waktu itu ada salah satu teman yang memberitahu saya bahwa di belakang saya itu kan ada sungai kecil gitu terus di situ memang ada hidup cacing yang merah-merah kecil-kecil yang namanya cacing sutra. Saya juga tidak tahu waktu itu cuma teman saya itu ngandani lah Pak iki nang Surabaya ngono kuwi nggo rebutan lho. Pelaku artinya ya. Ya, dalam arti bisa didol. Cuma di Solo belum ada. Cacing Belum itu ada penjual atau belum Peminat ada mungkin. peminat. Jadi itu belum dikenal memang. Tapi di Surabaya katanya sudah ada yang Booming beli. gitu ya. Yang butuh itu sudah ada. Ya, saya sambil jualan karena kadang saya nyari-nyari cacing itu, piye to carane goleki. Lah teman saya sendiri carane golek juga enggak tahu. Cuma tahu bahwa itu laku gitu. Coba carane golek itu ternyata ya ndak mudah. Marang ngerti carane yo angel toh jenenge ngerti carane. Saya coba tiap hari tak jiko padahal itu kan masih penuh lumpur mesti. Iya. Iki carane ngresiki piye? Nah, didol sak lumpure ra payu. Akhirnya tak coba mungkin sekitar 1,5 bulan ketemu akhirnya carane ngresiki semua. Carane ngresiki cacing itu loh. Jadi iso adol cacing tok dalam arti gitu. Kemudian ada masalah lagi adole. Saya coba waktu tak kelilingke. Orang sing butuh ora ngerti nggo apa. Kemudian ada di Solo itu ada pasar gede namanya. Di situ ada apa ya? tukang jual ikan. Ya, maksudnya di situ kios ikan hias itu banyak. Akhirnya tak titip di situ. Waktu saat jual 1 liter itu cuma Rp1.500 waktu itu. Perano nih, tapi daripada Tapi 1.500 zaman dulu kan. enggak, sudah enggak laku karena itu sudah krisis, sudah habis krisis tahun 9, saya mulai tahun 98. Wah, krisis. Rame-rame nih iku. Ya, tapi nilai uang sudah hancur waktu itu. Jadi ya janjane ora apa ya. Kurang begitu menjanjikan ngoten. Ya, tapi ora apa-apa wong kuwi ora paitan, mesti ra ono modal to menggolek di rumah. Jadi tak pikir ya terserah lah gitu. Modal rai gedek terhadap Ya, tetangga. jelas, itu jelas. Modalnya mengrai gedek tapi menghasilkan ternyata Mas Fendi. Iya. Nah, tapi perjalanannya enggak cepat juga loh. Mungkin sekitar 1-2 tahun saya mencoba terus. Lama-lama ada yang belikan juga di pasar gede itu. Walaupun dari kecil memang kadang sehari ini beli liter, besok enggak, besoknya lagi enggak, terus tak tawani lagi, ambil lagi. Tapi waktu pun masih titip saya. Bertahan sampai berapa tahun Pak mencari cacing? Wah lama, 2008 tahun 98 sampai 2007 berapa? Itu jenengan full di Solo atau Saya sudah full di Solo. sampai 2007 itu sudah Iya. berpindah? Saya masih di Solo. Oh. 2007 saya pindah ke sini. Setelah pindah ke sini baru ditinggalkan profesi itu. Belum, masih tak cari. Saya masih Laju, Pak? sering, ya, laju dari kadang jam 3:30 itu saya harus ke Solo nyari cacing. Kemudian saya nyoba cari pasar di sini dan ternyata ya bagus juga. Itu ya lupa saya. Nah, di sini saya nyari sampai kapan karena fisik saya juga sudah mulai tua, bedino dari pagi saya pulangnya mesti malam karena cacing itu tidak tahan di cuaca panas. Jadi cari ke Solo saya harus pagi. Waktu itu saya di Sragen, daerah Sragen malah saya nyarinya. Terus
nanti malam jam 7 dari Sragen ke sini, besoknya baru dijual. Ini cikal bakal yang saya sebut tadi Pak Gun, Facebook jadi Ki Joko Bengawan itu karena cacing. Ya, nah itu. Nah itu Joko saya Bengawan, menemukan Jadi- identitas, merasa punya identitas sebenarnya. Itu setelah cari cacing. Saya tuh di Solo sangat dikenal sebagai Gunawan Cacing. Ya. Jadi, Wih, keren. Neng KTP ra ono lho. Itu, iya. Pekerjaan Golek cacing. Ya, right. Tapi Gunake wira swasta kok yo wagu kan ngono. tapi Pak Gun ini salah satu penemu loh, Mas. Penemu. Heeh, tahun Ilmuwan 98. ya, Tahun ilmuwan 98. cacing. Iya, tahun 98 itu belum ada YouTube kan. Biasanya saiki golek cacing, cara ngresiki cacing dari lumpur ki piye? Golek YouTube kecekel ta. Pak Gun menemukan cara-cara itu kan. Wah, Pakai ilmu dulu, heeh, titen Mas berarti. titen. ya kadang titan atau enggak sengaja ya. Jadi Apa karena- memang terpaksa? mungkin begitu juga, tapi aku lebih ke kita mau pengen tahu itu jangan-jangan Gusti yang kayak ngerti gitu loh. Walaupun secara tidak sengaja, kadang waktu ngresiki Walaupun jengkel rada tuh. dikerjani sik yo. Dikerjani saya. Karo miso nggih Pak nggih ngresiki ini niku. Jelas, pepet, perkoso, untuk duit, kan rame piye. Waktu itu sing unik kok jane cara waktu itu apa prosesnya saya bisa menemukan itu lho. Carane ngresiki, dadi wis ngresiki tak ayaki kok yo iso ono regetane gitu lho. Carane Itu menopang sangat membantu di perekonomian, Pak. sangat Sangat. Kalau secara tahun itu dengan pendapatan seseorang per hari itu berapa kali lipatnya? Setelah menemukan caranya itu tadi. waktu saya menemukan caranya ya belum dapat toh, tapi setelah beberapa tahun itu ya cukup gede, walaupun gawean itu dianggap nesto di lingkungan Di saya. lingkungan, ya. Kan lingkungan saya itu waktu itu kan dosen, sementara saya menggolek cacing. Memang dianggap apa? Hina. Iya, Boleh sebut angka Pak Gun, berapa itu penghasilan per hari waktu itu setelah menemukan pasar? ya setelah pasar jadi itu misalnya antara per hari 300 sampai ya napasanu ya 600 Wah. waktu itu. Itu sudah 300 keren sampai itu loh. 400 tahun 2007 Mas Medi. Ya, Sekarang ya cukup. itu berapa atau paling sehari? Oh iya toh. Golek cacing wae mau. Ayo kita ngono bae yo. Alih profesi golek cacing wae bos saiki po yo. Itu keren loh Pak, 300 sampai 600 walaupun dipandang hina, Ya, yang ya. penting tidak menggadekan harga diri. Ora Kamu apa-apa modal toh. meneh. Lah iya toh. Yo mau dicetok ngoten ya Pak. Ya, Mau jadi- dicetok toh. lebih ke Sosial ya. gawean, nah, Sosial, secara sosial. Tapi enggak juga. Setelah lama-lama ya aku karena saya sendiri akhirnya bangga juga sebagai seorang pencari cacing. Jadi identitas. Ya. Dan Karena saya merasa punya. dibutuhkan orang. Satu bertahun-tahun tidak merasa migunani. Akhirnya dari cacing itu saya tuh merasa uripku ana gunane uripku gitu. Wong saya nyatanya nek aku ora ngirim cacing ya dibuel, digoleki. Kudu ngirim iki nek ora ngirim iwakku mati kabeh. Lah seperti itu kan dari situ saya merasa dibutuhkan. Dibutuhkan. Itu keren, kalimat yang sangat bagus sekali itu. Lanjut Pak Dibutuhkan. Gun, dari cacing itu sampai ke pada akhirnya sekarang di sini, dan kalau saya melihat kan sedikit mendharmakan hidupnya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat itu. Sudah tidak memikirkan yang itu pekerjaan yang sangat bagus dengan omset tinggi sampai pada titik wis aku tak wisi kabeh we. Itu karena apa? Oh, waktu itu istri saya kan sudah jadi dokter. Sempat di Lampung, PPP di Lampung sekitar 4-5 tahun. Kemudian kembali ke Solo. Kemudian daftar apa? PNS. Keterima di sini. Sebenarnya saya tidak mau meninggalkan profesi saya sebagai pencari cacing. Jadi waktu istri saya pindah di sini tahun 2004 atau 2005, lupa saya. Saya masih bertahan di sana. Aku maneman, ya saya sudah punya identitas di sana. Angkut nang kene nganggur, piye arep nyambut gawe apa itu. Tapi istri saya memang minta saya harus ke sini. Sekedar menemani gitu.
Ya keluarga memang harus iya tadi siji lah wangunnya iki. Harusnya Ya. idealnya. Sepantasnya memang seperti itu. Terus kemudian tahun 2007 itu saya memang ya terpaksa saya harus pindah ke sini walaupun saya berusaha untuk tidak meninggalkan profesi saya masih nyari cacing ke sana. Mencoba cari pasar di sini. Cuma ternyata ya berat karena jauh. Pada kenyataannya jenengan merasa berbangga karena mendapatkan identitas sebagai gun pencari cacing. Pun cacing. Gun Mungkin cacing. sampai sini dulu Mas Pedi untuk Iya. sesi pertama. Oke. Jadi habis ini dilanjut lagi Pak Gun, ini ada iklan sebentar. Nanti kita lanjut. Baik. Oke, buat teman-teman nanti untuk sesi kedua apalagi yang akan kita ulas tentang Pak Gun ini. Pasti kalian penasaran selain Pak Gun adalah seorang sosok pencari cacing Ki Joko Bengawan. Ki Joko Bengawan, akan ada apa lagi dengan sosok beliau ini? Jangan kemana-mana dan tetap di Lokal Fest Ruang Berkembang. Lokal stok. Oh, Lokal Fest ki nggone sapa, Cuk? Lokal Stok Ruang Berkembang merespon ruang. Bye. Halo, kembali lagi kita di sesi kedua menelanjangi Pak Sidik Gunawan, Pak Gun ya. Kita tadi udah ngobrol panjang kali lebar tentang pertanyaan basic sih sebenarnya, dengan adanya kayak pekerjaan, terus latar belakang apa yang sudah dilakukan. Nah, sekarang ini yang mungkin kita lebih dalam menelanjanginya. Kita mau bahas apa ini Mas Pendi? Oke, untuk sesi pertama kita telah membahas tentang perjalanan kehidupan Pak Gun. Jadi untuk yang sesi kedua ini akan lebih sedikit mistis ya Pak. Nggak. Kita akan bahas tentang perjalanan spiritual Bapak Sidik Gunawan di sini. Perjalanan spiritual seperti apa? Kok ketoke rodok medeni, Eh? terus awak dhewe rodok terbata-bata yo iki. Aku ya rada Piye? wedi ya. Monggo Ki. Ngene wae. Kayane Pak Gun ben cerita wae dhewe ngrungokke. Kayak ngono luwe apik. Gitu. Enggak, ini bukan masalah kastil berarti ya. Ini masalah spiritual. Ya, mungkin Iya. termasuk kastil, mbok menawa kastil itu salah satu titik, Titik balik, balik. untuk perjalanan spiritual atau seperti apa gitu. Pak Iya. Gun. Ya. Proses pembangunannya kan saya dengar ini Pak Gun ini proses pembangunan dan untuk mendekor ini semua Pak Gun sendiri yang mengerjakan, bangunannya juga Pak Gun sendiri yang mengerjakan. Itu pasti ada proses-proses yang sangat panjang di situ. Mbok menawa iki wangsit, wisik apa Kewahyon. Ya. wahyon. Enggak, sebenarnya sana kalau sudah ke spiritual ini ceritanya panjang sekali dan Waduh, tidak panjang. mungkin diceritakan hanya dalam satu sesi. Jadi Sesuk tak gawe ke channel dhewe iki nah, berarti, Pak. harusnya begitu. Harus begitu. Oke, siap. Oke. Saya MC-nya Pak. Murah Pak, kalau murah MC-nya murah. Teman-teman saya MC-nya murah. Jadi moderator tetap Pak Gun. Karena untuk kalau perjalanan spiritual itu bisa saya kalau boleh saya katakan itu sejak SMP sebenarnya saya. SMP itu saya sudah mulai berpikir tentang kejadian di sekeliling saya, kejadian yang saya lihat di sudut-sudut dunia yang lain, maksudnya negara-negara lain, karena waktu sudah ada TV itu banyak sekali mempengaruhi perjalanan spiritual saya. Mulai dari ketidak orang percaya, istilahnya bukan tidak percaya Tuhan, cuma orang percaya sifat adil Gusti, sifat mengasihi Gusti, sifat penyayangi Gusti. Karena banyak kejadian yang membuat saya bertanya-tanya. Walaupun saya meyakini waktu itu Tuhan itu ada gitu. Cuma saya punya persepsi bahwa waktu itu bahwa Tuhan itu otoriter gitu. Iya. Dia mutlak karena punya kekuasaan yang begitu besar. Saat senengnya dewe lengar ngatur. Jadi rumangsaku waktu itu memang
Gusti iki sak geleme dhewe. Sak geleme dhewe Mah dalam eksperimen ya. ya, kok menungso iki kaya minggu dolanan, Mas itu kaya kowe arep tak gawe kere, kowe arep tak gawe sugih. Terserah aku toh. Bangsa aku waktu itu seperti itu. Jadi kalau waktu itu saya memang tidak begitu percaya bahwa Gusti iki mau adil, mau penyayang. Enggak. Saya hanya berpikir waktu itu Gusti itu maha otoriter. Dan itu Jadi bingung toh iki meh mulai saka ngendi sih kan. makanya iki rada. Tapi oke tak punggel ke salah satu Benang merah aja Pak. ya perjalanan saya yang Apakah ada hubungannya dengan perjalanan sesuai pekerjaan itu tadi atau malah justru ini sebagai penyeimbang jenengan aja tentang saya Mas Lebi. ya spiritual yang jenengan ini karena dulu ada apa ya, kan tadi pekerjaan kan karena kebutuhan mendesak Ya, dan segala ya, macam. ya. Itu salah satu yang menjadikan perjalanan spiritual sampai ke tidak percaya ini itu atau Oh ya memang banyak kejadian momen-momen yang terus mempengaruhi spiritual saya itu banyak banget. Ya salah satunya yang momen yang menurut saya paling penting, saya bertemu dengan salah satu orang ya, seseorang yang waktu itu bisa menjawab banyak pertanyaan saya waktu itu yang membuat saya tidak percaya Tuhan. Itu memang mungkin apa perlu saya sebut nama, tapi perlu enggak kira-kira? Perlu tidak apa-apa, Pak. Monggo, Pak. Saya bertemu dengan seseorang yang namanya Pak Darto di Solo. itu masih di Solo berarti ya? Sama di Solo. Masih di Solo. Ya, yang tidak sengaja bertemu akhirnya yang menurut saya itu sosok yang sangat mempengaruhi perjalanan spiritual saya. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, tentang bagaimana harus hidup. Dan setelah ketemu itu banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya waktu itu. Terus apa lagi sih kira-kira apa ya? Jadi pengen cerita kastil saya. Nah ini memang jeru masalah spiritual itu jeru dan saya yakin nak tak ceritakan nong ini saiki angel itu jelas kok sithik. Berarti itu nanti Di sesi selanjutnya Oke, atau di kita lain kesempatan bicara ini aja ya. langsung ke kastil aja. Setelah tadi kita ngobrol tentang pekerjaan segala macam sampai berpindah ke Kelatah Bergas ya Pak. Ya. Itu jenengan membuat sebuah bangunan yang menurut saya tidak umum. Dan kemudian juga sedikit cerita, saya ketemu Pak Gun, ngobrol-ngobrol sampai saya merasa ada orang tua yang masih ngopeni anak muda yang mau berkembang. Itu kan termasuk perjalanan jenengan dulu pernah digitukan juga terus sekarang nyarutan atau seperti apa. Nah, nanti kita kupas sedikit-sedikit. Kenapa kok kemudian jenengan sampai pada titik tertentu ruang berkembang dibolehkan di sini. Jenengan gandeng anak muda, sementara kita melihat orang-orang tua di luar sana itu ya sakarepmu emang balik jungkir model piye sakarepmu. Di sisi lain Pak Gun itu ketika ngomong ke ono pengangguran, ono iki coba diopeni, coba diruat. Kita mungkin ngobrolnya ke situ dulu aja Pak Gun. Jadi dengan adanya kastil ini udah didesain untuk band cah nom-nom terus dari mulai kagum dulu sampai pengen tahu sisi lain atau semua atas ketidaksengajaan sebenarnya. Ya ini tak ceritakan urut-urutannya begini. Saya bangun kastil ini karena memang ada semacam apa ya keinginan almarhum anak saya yang pertama yang meninggal karena kecelakaan di Bali. Dia punya nadar, istilahnya pernah ngomong ke saya, sok pengen di kastil karena waktu itu rumah saya yang di Solo tak jual dan itu jenis loro-lopo saya dengan si Tirta membangun berdua. Waktu itu istri saya di Lampung sama adik-adiknya Tirta maksudnya
Cita sama Guntur waktu ikut di Lampung. Lah, si Tirta ikut saya di Solo, pelan-pelan bangun rumah itu berdua. Nah, karena saya harus pindah ke sini, akhirnya saya jual. Ya satu kesalahan saya tuh memang ora taren karo Tirta. Dia merasa merasa kecewa sebenarnya dengan saya harus menjual rumah saya di Solo. Nah, waktu itu dia punya nadar, Pak, nak omah Solo kayak didol. Selama aku duit piro regane tak tuku meneh. Kemudian Itu masih umur berapa Pak? Punya keinginan itu umur berapa ya? SMA ya kalau setahu saya. Seingat saya mungkin SMA. Udah SMA di sini. berarti dulu pendidikan si Tirta juga di Solo waktu itu. Pendidikan apa? SD di Solo. Solo. SD di Solo, Berarti SMP. mulai kesini itu sudah SMA itu. Ya. Enggak, SMP di sini dia. SMP dari sini. Saya punya keinginan itu. Ya, kemudian ya nomah kuwi ora didol ya aku sok pengen duwe kastil. Nah, gitu. Saya ora iso mbayangke kastil sing kaya ngopo karepe. Nah, ketika Tirta tidak ada, saya teringat kata-kata Tirta itu. Saya mencoba mulai menggagas, mendesain sebuah bangunan yang tak bayangke iki seperti bayangan Tita. Jadi kira-kira kastil iki kaya ngene iki, karepe Tita iki dhisik ngene iki. Walaupun tidak tahu yang diinginkan kastil yang seperti apa. Betul. Saya enggak tahu. Cuma setelah Tita tidak ada, memang saya mulai buka-buka model-model kastil. Wah, itu kemudian saya mendesain inilah. Tak bayangke Tita ini mungkin karepe ngene iki. Ya gitu. Kemudian memang saya bangun ini tidak asal bangun. Ini sebenarnya banyak filosofi kenapa menaranya ada 5. Itu sebenarnya menggambarkan apa ya? Itu keluarga saya itu sebenarnya. Oh, kira rukun imam, Pak. Enggak, itu keluarga saya itu 5 termasuk Tita atau. Berarti keluarga yang sekarang ya anak, suami, istri, anak itu total 5. Betul. Itu ada pilar-pilarnya gitu ya. Menaranya. Nah, itu yang depan, yang untuk musola itu sebenarnya tak gambar itu Tita yang sudah anteng berdiri. Ya, istilahnya anteng di suatu suasana yang damai gitu, tak sudah terpisah gitu. Sementara si Guntur sama Cita itu sing tak anggap masih nempel di induk. Kemudian saya sendiri tak gambarkan di menara yang nempel untuk tangga. Jadi saya itu terus hanya terinspirasi begini. Aku ini nongken iki ming dadi tangga untuk apa ya, untuk mencapai cita-cita anak-anak, mungkin istri saya juga. Kemudian yang tinggi itu tak presentasikan sebagai Mbak Widok, karena Mbak Widok itu ya bagi saya dia wanita paling luar biasa yang pernah saya temui. Orang yang begitu kuat sebenarnya. Di bojoku aku rekasane ramu Mas. Napa Pak rekasane napa? Ngentekke sampun napa lek jenggot niku napa niki bisa diceritakan besok. Mungkin besok kita bisa ngobrol sama Ibu nggih Pak nggih. Sudut pandang lain dari sisi Pak Gun itu jongkati jenggot iki. Dadi umpamane rawani sambat ngarepe Pak, sambat ngarepe dhewe. Iki dhewe malah gawe menelanjangi tenan nek iki. Aduh. Nah, saya tuh berpikir begini, Mbak Widok itu janjane mestinya dari orang besar gitu loh. Saya tuh berpikir karena dia memang dari sejak sekolah dulu kelihatan menonjol, memang otaknya cerdas, gampangane ora tau sinau kok yo juara siji waktu itu loh. Saya tuh heran pancen uteke ndelogo ya. Sinau bareng ning karena sinau dia ora kok sinau sebenarnya. Dia meng nyinau nih. Kanca-kancane tapi selalu dia yang juara. Mangsaku ya iki termasuk Gusti Radil ngono kuwi lho. Sinau ngono ming gojekan kok wedok iki waktu itu kok ya juara. Lah pas saya berpikir umpama mbok wedok ora entuk bojo aku dia mesti jadi orang yang apa ya? Berarti jenengan merasa jenengan sebagai penghambat.
atau menjadi salah satu orang yang beruntung? Bagi saya mungkin beruntung, bagi dia enggak tahu ya. Aduh. Ini sangat menarik ini. Besok kita akan coba Tapi mengulik. apa ya, saya kenapa enggak tahu. Jadi aku pengen ngomong, bagi saya dia, bagi Mbak Wedo mungkin saya sebagai apa ya, sebagai apa, bagi saya keberuntungan, bagi Mbak Wedo apa isi waliane apa keberuntungan. Kesialan, bukan. Orang apa kesialan, ya, ya? ya semacam. Malah petoko. Kira-kira seperti itu. Tapi itu kan Tapi menjadikan balancing, Pak Gun. Itu yang dimaksud Tuhan adil ting mriku kita Pak. Lah nek umpama kok ngene kabeh Nggih, Pak. kok menawa ada yang dikorbankan. Nah, benar sekali Seperti itu. itu. Ya muga-muga, makanya saya enggak tahu. Oh nyatanya aku nak lunga ya digoleki. Berarti Soalnya kan banyak mungkin sedikit ya, banyak keluarga yang terlalu mengejar karir, akhirnya yang jadi korban salah satunya Iya, anaknya. itu pasti. Sebagai contoh misalkan anak-anak orang kaya itu pada akhirnya tidak punya teman, kan seperti itu kan salah satu balancing juga ketika Ya. yang dikejar karir itu tadi. mungkin bisa juga. Ya, terus kembali ke ini tadi ya. Kenapa saya terus ruang berkembang bisa di sini dan saya Ngopeni cah nom-nom. Nah, itu. Ini pedes-pedes. Apakah teringat salah satu mimpi dari Tirta itu sendiri juga, terus rasa ngopeni bocah-bocah iki padha ngopeni almarhum Tirta, Ya, atau ada bentuk lain? saya kira lebih ke situ ya. Jadi begini. Ini kan masalah rasa. Oke. Masalah rasa jadi gini. Setelah kita tidak ada kerinduan ke Tita itu kan luar biasa bagi saya sebenarnya. Diam-diam walaupun banyak orang mungkin bahwa itu ngerti loh bahwa satu sangat kehilangan sebenarnya. Hampir setiap saat itu saya tuh merindukan sosok Tita ini. Kerinduan ini coba akhirnya saya salurkan ke anak-anak yang tak bayang itu seumuran Tirta waktu itu. Jadi saya terus terang aja sama teman-teman Tirta, teman kuliah, teman SMA, tuh saya tuh merasa dekat. Bahkan ke orang-orang yang saya kira seumur Tita lah. Tapi sebelum itu Pak Gun, sebelum si Tirta meninggal itu sudah ada kedekatan tertentu terhadap teman-temannya, atau alah luwih sak karepmu? Ya mungkin lebih ke situ ya waktu itu. Saya terus terang walaupun tidak banget luas sih, cuma saya memang tidak begitu memperhatikan sih sebenarnya. Berarti sebagai titik balik juga ini. Iya, Orang sangat. Kehilangan terus coba ngopeni yang masih seumuran gitu. Ya, jadi untuk melepaskan kerinduan saya itu memang saya senang ketemu anak-anak remaja. Istilahnya kumpul-kumpul karo anak remaja itu bagi saya semacam ada semacam kebahagiaan atau kepuasan, bisa ngomong-ngomong dengan mereka, kumpul-kumpul dengan mereka, mendengar keluh kesah mereka. Saya kira lebih ke situ. Kadang saya ikut prihatin juga, ono sing betulnya pas di masalah itu saya ikut merasakan. Ya kira-kira seperti itu. Iya. Oke. Jadi teman-teman yang ada di rumah ini, wah malah jadi suasananya kok kayak gini iki. Pak Gun ini salah satu sosok di balik ruang berkembang yang sebenar-benarnya mampu ngomong rasa, ya lebih tepatnya ngomong rasa anak-anak ruang berkembang, mungkin seperti itu. Yang selalu nyupport teman-teman ruang berkembang buat terus ada acara dan terus berkembang sebagaimanapun dan apapun itu salah satunya Pak Gun pasti ada di belakang yang selalu mempertanyakan, ayo ruang berkembang tetap ono terus apapun yang terjadi seperti itu nggih Pak nggih. Ya. Berarti ini tadi memang benar dalam pembangunan kastil ini jadi salah satu titik balik jenengan ya Pak, titik balik Ya, jenengan. salah satu momen. Saya bangun ini kan memang untuk ngumpul ke bocah-bocah. Saya pengen Sudah direncanakan. kalau itu sudah saya rencanakan dari awal. Jadi karena ini bangunan ini benar-benar saya untuk mengenang
almarhumah Tirta, bahkan namanya aja Puri Tirta tuh. Iya. Itu kan memang saya bangun untuk apa ya, jadi rumah orang banyak gitu. Saya pribadi itu niat saya pribadi memang surar tak pager omah kira ono pager itu sapa yang mlebu wis monggo. Saya waktu itu memang berpikiran seperti itu. Oke Pak, ini kalau kastil yang di sana kan namanya Puri Tirta, mungkin itu melambangkan Tirta dan keluarga Pak Gun nggih. Ya, Nah ini untuk kastil yang baru ini pasti ada filosofinya tersendiri. Saya yakin Pak Gun Dan itu. kenapa nggak dijadikan satu di Nah sana? itu Pak Gun ki Sokrates yang bergas bro. Iya toh? Silakan Pak. Ini representasi dari apa dan dapat wahyu dari mana ini? Ada bangunan seperti ini. ini sebenarnya waktu itu saya memang pengen bangun itu di sana. Ini sebenarnya satu rangkaian sebenarnya. Ini bangunan ini. Cuma karena masjid membuat kafe di situ ya. Akhirnya kalau saya bangun di depan sana untuk jadi satu nyambung lah, tak sambung dengan itu, dengan bangunan yang utama itu pasti mengganggu operasional. Aktivitas, Jadi ya. saya memang ini kebetulan saja di sini karena hampir tidak memungkinkan saya bangun di sana. Takut saya memang ganggu operasional kafe gitu. Jadi saya bangun di sini. Kalau yang ini memang saya lebih ke ikon saja, bukan ada filosofi yang tertentu, enggak begitu. Cuma ada satu kejadian yang bagi saya juga tidak saya sangka-sangka, hampir seperti saya kehilangan Tirta. Jadi beberapa saat yang lalu adik saya itu meninggal. Bagi saya adik saya itu sangat penting bagi saya sebenarnya. Saya beli tanah ini itu pun atas bantuan adik saya. Jadi kalau tidak ada adik saya mungkin ini tanah ini tidak terbeli dan tidak akan jadi seperti ini. Jadi Makanya semua ini rangkaian yang ya tidak terduga dan betul. bisa dijadikan sebuah cerita ya Pak. Ya menurut saya begitu. Bagi saya emang ceritanya waduh banyak banget. Kalau rencananya ini mau dinamai apa Pak? Ya. Atau masih dalam pemikiran atau apa? Karena Saya ada sudah punya nama untuk mau jadi ini memang akan saya beri nama untuk mengenang Om Udin adik saya. Udin ya. Jadi ada beberapa pilihan mungkin Udinburg itu benteng. Jadi kalau untuk mengenang mungkin ada Udinburg atau Udinburg mungkin dengan ejaan lama atau bagaimana nanti rencana saya akan saya beri nama itu dan mungkin ini nama akan segera saya kerjakan juga setelah nanti longgar ini adalah kayak udah kalian mungkin Oke gawean apa oke? kalian duitnya rano Kegawé duwite ra ono. Nah, rapopo. ora apa-apa ya. Pak Gun ini salah satu inspirasi buat saya juga. Saya ngajarke kerja kuwi ibadah rezeki kuwi mantap. Ki Joko Bengawan. Ya lah, Ki Joko Bengawan. Udinburg ya, Pak ya. Iya. Oke, bangunannya ini kan Belanda semua, Londo semua nggih Pak nggih. Ya. Londo semua nih berarti. Termasuk namanya ini nanti akan Udinburg gitu. Ya, saya kira karena memang konsep kastil ya. Ya wangune kuwi. Wangune memang ya jeneng-jeneng Londo, jeneng-jeneng sing manut konsep kastil ini. Lagi nak kastil ini jenenge apa misalnya wis mau kesane kok kurang Penginapan Pak Wismo Pak. Nah, iya. Penginapan dhuwur Pak. Dhuwur ya. Dhuwur malah dodol kasur atau dodol kopi. Ya toh? Parkir luas. Parkir luas. Dodol kasur. Oke, mungkin itu yang sedikit perjalanan spiritual dari Pak Gun ya. Ya, masalah spiritual masih sedikit sekali. Masih sedikit sekali dan Mungkin di lain waktu nanti. Dasar. masih dasar. Besok kita akan gali
istrinya Momen Pak Gun. awak dhewe kudu nganu iki, Pak. Siji wae rung rampung. Heeh, Iki kudu Ada sesi selanjutnya, itu sudah pasti. Nah ini Pak, kita sudah. anu, sebelum masuk sesi akhir Pak Gus, Mantap itu. ada pesan yang harus disampaikan sedikit atau banyak mungkin, atau keresahan tentang masa sekarang dengan masa lalunya Pak Gun gitu, itu boleh disampaikan. Ya, Nyangoni bocah-bocah. mungkin bukan nasihat. Nah, keresahan ya, mungkin lebih tepatnya ke keresahan dengan kemajuan teknologi yang menurut saya luar biasa sekarang ini, yang tidak saya bayangkan waktu kecil dulu. Kok iso saiki apa ya, kemajuan apa alat-alat komunikasi, istilahnya HP, ono komputer, ono internet, yang bahkan waktu SMA waktu itu saya pun tidak berpikir kok iso nemoni zaman seperti ini, informasi begitu mudah. Sing zaman dulu kan hanya cerita, nah kaya HP ini mungkin ceritanya mengono nang cupu manik asto gino. Tapi sekarang angger wong duwe, bahkan itu menjadi kebutuhan yang apa ya, yang Sudah menjadi kebutuhan pokok ini, ya, handphone betul. ini. Tapi yang membuat saya resah, menungso iki kok ketoke sampai kabeh gampang, ning lebih banyak urip iki tertekan loh sebenarnya. Nah, saya apa ya, punya keinginan untuk apa ya, menyederhanakan itu loh, misalnya kerumitan atau ya anggaplah kerumitan ya, dengan adanya kemajuan teknologi ini itu disederhanakan Mbok Ani. Ning piye carane aku ya durung disolusi. Oh. Kita tunggu solusinya. Kita tunggu solusinya mungkin. Jadi Cukup itu Pak Gun. ya mungkin itu ya, sementara itu dulu. Jadi ya keresahan saya cuma itu saja lah. Zaman ini saiki luwih gampang, peralatan istilahnya kemajuan itu digawe untuk menjadi lebih gampang, tapi sebenarnya yang saya lihat hidup sekarang itu lebih tertekan, lebih banyak tekanan. Lebih banyak tekanan dengan adanya teknologi sekarang. Iya. Bisa, dengan kata lain mungkin kita sedang dijajah oleh teknologi. Cuman tidak apa-apa, karena melawan keadaan pun saya tidak bisa. Oke, kita akan masuk ke sesi terakhir, sesi Pak Gun, terakhir, Pak sebelum Gun. penutupan. Sebelum penutupan. Nah, ini adalah sesi jawab Jawab cepat. Sedikit sih Pak Gun, sedikit, Pak Gun. Nanti Mas Fedi yang bertanya. Ada nggak? Mas Fedi. Ada, aku saya ingin bikin nanti gimana? Tak siap deh, Cah. Cah. Wis tuwoy. Iki ketemu, Cah. Oke, jawab cepat. Jawab cepat Pak Gun. Ada 4 pertanyaan. Tidak boleh ada alasan, jawab aja sesuai pilihan ini, Pak. Sudah siap, Pak? Ya. Oke, kita akhiri malam hari ini. Tidak. Oke, Pak, sudah siap. Untuk Bapak Sidik Gunawan, Ki Joko Bengawan. Keluarga atau masyarakat? Masyarakat. Masyarakat. Hidup untuk seni atau seni untuk hidup? Hidup untuk seni. Perjalanan ke masa lalu atau ke masa depan? Ke masa lalu. Ditinggalkan atau meninggalkan, Pak? Abadi. Meninggalkan. Meninggalkan. Saya bertanya, ini pun melihat mata Pak Gun itu seperti Meraga Sukma ke masa-masanya Pak Gun. Ya meskipun saya nggak tahu, cuman kalau dengar ceritanya tuh grantes uri pecah. Grantes senan uri pecah. Mungkin seperti itu saja ya. Oke. Kita Akhiri sesi kita ngobrol sama Bapak Sidik Gunawan malam hari ini. Terima kasih Pak Gun atas waktunya yang telah diluangkan oleh kita berdua di sini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita ambil yang tidak baiknya. Kalau yang baik-baik ya sakarmu ambil jipuk luar luwe cok. Karepmu sing doning kono. Mungkin seperti itu ya. Itu Pak Gun, terima kasih. Mohon maaf kita sudah menelanjangi yang walaupun ini masih dasar dangkal, cuma kita nanti bisa ngobrol di lain sesi Pak Gun. Ya. Saya sangat berterima kasih sekali. Tutup Mas Fedi. Oke. Selamat bertemu lagi di channel Ruang Berkembang.
Channelnya lokal fest atau lokal stok, Cuk? Lokal stok, Oh, lokal. ruang berkembang. Maklum, saya pertama ya. Oke. Saya bertemu lagi di lokal stok ruang berkembang merespon ruang. Saya Hernata Fendi dan Surya Budi Naratama. Bapak Sidi Gunawan, terima kasih dan sampai jumpa di akhir peradaban.